Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang sujud sahwi. Sujud sahwi ya. Pingin tahu sujud sahwi itu seperti apa? Kemudian dilakukan ketika apa? Dan manfaatnya apa? Pingin tahu lebih dalam? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. 3 macam sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi. Yang kedua adalah sujud tilawah. Dan yang ketiga adalah sujud syukur. Hari ini kita akan belajar satu sujud dahulu, yaitu sujud sahwi. Sebelum kita belajar tentang apa itu sujud sahwi, kita harus tahu dulu apa itu sujud, ya. Jadi sujud ini adalah suatu gerakan di dalam sholat, di mana jidat, ini jidat ya, dan kedua lutut di bawah ini, kemudian kedua telapak tangan dan ujung kedua jari, ini jari kaki, tangan ya, itu menempel pada alas sholat. Itu namanya sujud. Jadi mulai dari ini jidat, kedua telapak tangan dan kedua ujung kedua jari kaki ya, menempel pada alas sholat. Itu namanya sujud. Sebelum kita belajar tentang sujud sahwi, terlebih dahulu tadi udah belajar tentang definisi sujud ya. Yang kedua kita akan belajar tentang keajaiban sujud, sehingga ketika kita melaksanakan sujud itu sujudnya bisa dengan khusyuk ya. Keajaiban sujud. Jadi sujud ini mempunyai sesuatu yang bermanfaat. Keajaibannya adalah ketika kita melakukan sujud, aliran darah hanya dapat menyebar ke seluruh bagian otak hanya dalam keadaan sujud. Penelitian tersebut ya, ini anak-anak, akhirnya membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah, yaitu mengakui ketinggian dan kebenaran ajaran Islam. Jadi dengan adanya sujud, aliran darah akan menyebar ke seluruh bagian otak yang ada di dalam anggota sujud ini ya. Jadi badan kita, aliran darah kita akan menjadi lancar. Subhanallah. Kita akan belajar tentang dalil sujud sahwi. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu ragu dalam sholat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, hendaklah dihilangkannya keraguan itu dan diteruskan sholatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi sujud sahwi ini ada tuntunannya, yaitu dalilnya. Hari ini kita bahas tentang dalil dari hadis riwayat Ahmad. Sujud sahwi. Seluruh ulama mazhab sepakat bahwa yang meninggalkan kelebihan sholat, salah satu kewajiban sholat dengan sengaja, maka sholatnya menjadi batal. Ada rukun ya, ada syarat. Meninggalkan salah satu saja, para ulama mazhab berpendapat itu adalah batal sholatnya. Nah, tetapi anak-anak nih ya, jika meninggalkan kelebihan
dan ragu-ragu karena lupa, makanya perlu mengganti dengan sujud sahwi supaya sholatnya kita tidak batal. Artinya apa? Kalau kita sengaja meninggalkan rukun-rukun sholat, itu menjadi batal. Tetapi kalau kita lupa, bisa jadi karena bilangan rakaat, saya ini udah sholat zuhur ini udah 3 atau 4 rakaat, maka kita yakini, dan ketika kita kurang dari keyakinan itu umumnya 4, kita yakinnya 3, berarti kita ragu, nanti perlu adanya sujud dan sujud sahwi ya. Sujud sahwi ini adalah sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Jadi sujud sahwi itu dilaksanakan ya setelah kita ya sujud 2 kali yang dilakukan setelah membaca tasyahud. Nah, tentunya tasyahud akhir, tapi sebelum salam. 1. Yang kedua, melakukan sujud sahwi hukumnya sunnah. Artinya apa? Dilaksanakan dapat pahala, tetapi jika tidak dilaksanakan tidak membatalkan sholat. Nah, bagi seseorang pada waktu sholat, bagaimana sebenarnya disabdakan oleh Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi anak-anak, ketika kita ragu dalam bilangan sholat ya, rakaat sholat, maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Bacaan sujud sahwi. Jadi anak-anak, ketika kita sujud ini ada bacaannya ya. Bacaannya dibaca ya. Bunyinya adalah subhana man la yanamu wa la yasahu. Subhana man la yanamu wa la yasahu, yang artinya Maha Suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa. Ya anak-anak gitu ya. Subhana man la yanamu wa la yasahu. Sujud sahwi ini ada kalanya sebelum salam dan ada kalanya sesudah salam. Nah, ini kita akan belajar tentang sujud sahwi yang dilakukan atau dilaksanakan setelah salam ya. Ini ada 2 kondisi. Yang pertama adalah apabila karena kelebihan dalam pelaksanaan sholat. Sholat asar 4 diyakini dilaksanakan 5. Sholat maghrib 3 rakaat diyakini 4 rakaat. Jadi kecenderungan ragunya lebih. Nah ya. Kemudian apabila karena ragu antara 2 kemungkinan tapi ada kecondongan pada salah satunya. Contohnya ya, saya ini sholat maghrib ini 2 atau 3 rakaat ya. Wah, aku cenderung yang 3. Maka ini dilakukan sujud sahwinya setelah salam, gitu ya, anak ya. Kemudian yang kedua, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Jadi sesudah tasyahud akhir sebelum salam ya, ini juga ada kondisi. Ada 2 kondisi ya. Yang pertama, apabila dikarenakan kurang dalam pelaksanaan sholat. Jadi anak-anak ini 2 atau 3 rakaat, contoh sholat maghrib ya. Anak-anak meyakini yang 2 rakaat, saya masih 2 ya, gak meyakini yang 3 rakaat, maka nanti pelaksanaan sujud sahwi ini dilaksanakan sebelum salam ya, sesudah tasyahud akhir. Kemudian apabila karena ragu antara 2 kemungkinan dan tidak merasa lebih berat kepada salah satunya, sama ya. Jadi kita ambil yang ringan, taruhlah 3 sama 4, yakini yang 3, maka pelaksanaan sujud sahwi dilaksanakan